Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
Wa ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita telah selesai melakukan puasa Ramadan 30 hari. Allah mendidik kita melalui ibadah puasa. Semua ibadah ujungnya adalah akhlak. Salat ujungnya adalah akhlak. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu kalau dikerjakan dengan baik, dia akan mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Orang yang terhindar dari perbuatan keji dan munkar adalah orang yang berakhlak. Demikian juga dengan puasa. Hakikat puasa itu adalah mengendalikan nafsu. Nafsu makan. Siang hari makannya itu halal, air putih, nasi. Tapi oleh Allah diharamkan makan di siang hari. Ini untuk melatih nafsu kita. Istri sendiri halal, tapi haram untuk dilakukan di siang hari untuk mengendalikan nafsu kita. Selama puasa, ketika nafsu amarah, ada orang yang nantang, memancing emosi, kita disuruh mengatakan inni mru'un shaimun, aku sedang puasa. Maknanya selama puasa kita dibiasakan untuk mengendalikan nafsu. Nafsu nggak bisa dibuang, nggak bisa dihilangkan. Yang Allah inginkan adalah nafsu itu dikendalikan, bukan dibuang, bukan dihilangkan, dan itu nggak mungkin. Maka syariat Islam pun memberikan ruang untuk nafsu. Kulu wasrabu wala tusrifu, makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Suruh makan minum, itu nafsu makan diberikan. Nafsu syahwat suruh menikah. Maknanya nafsu itu di dalam syariat Islam bukan untuk dibuang, bukan untuk dikebiri, akan tapi disalurkan sesuai dengan porsi. Nah, puasa adalah mendidik kita bagaimana selama hidup 11 bulan berikutnya kita terbiasa mengendalikan nafsu kita. Nafsu tidak lagi liar. Kalau setelah Ramadan nafsu kita masih liar, belum bisa mengendalikan, puasa kita masih belum berhasil. Melihat makanan, semua mau dimakan, sampai kekenyangan, sampai nggak kuat untuk sholat tarawih, nggak sholat isya karena kekenyangan. Masya Allah, dia belum puasa hakikat. Setiap kali ada wanita, ada pornografi melintas di HP-nya, langsung klik, langsung melihat. Nafsu syahwat kita belum terkendali, masih liar. Kita belum bisa mengendalikan nafsu. Puasa kita masih belum berhasil untuk mewujudkan sosok seorang muslim yang mengendalikan nafsu. Demikian juga nafsu amarah, mudah marah kepada anak, kepada istri, kepada keluarga.
kepada anak didiknya, mudah terpancing emosi. Padahal selama Ramadan dia diharuskan untuk menahan amarah. Tapi setelah itu amarah masih liar, belum bisa mengendalikan. Puasanya belum berhasil. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyami illal alju wal atas. Berapa banyak orang yang puasa di bulan Ramadan tidak ada bagian untuknya kecuali hanya dia dapat lapar dan haus. Karena nafsunya selalu liar. Padahal hakikatnya menuju takwa itu nggak akan mungkin terwujud tanpa mengendalikan nafsu. Menuju takwa, puasa itu nggak akan terwujud kalau kita nggak bisa mengendalikan nafsu kita. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ujung puasa adalah menjadi orang yang bertakwa. Tidak mungkin seorang itu bisa bertakwa kalau nggak bisa mengendalikan nafsu, nafsu amarahnya, nafsu syahwatnya, nafsu makannya. Oleh karena itu para jamaah sekalian, hendaknya kita kembali mewujudkan bagaimana kita bisa mengendalikan nafsu kita untuk 11 bulan setelah Ramadan. Sehingga kita betul-betul menjadi orang yang bertakwa seperti yang Allah kehendaki dari puasa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Di puasa Ramadan ada sering kita mendengar ungkapan para khatib yang mengatakan man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman kepada Allah Ta'ala, karena ini adalah diperintahkan oleh Allah, dia mengimani ini puasa adalah perintah Allah Ta'ala, wahtisaban, mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, dia diampuni dosanya setahun. Di hadis yang lain, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, siapa yang salat malam di bulan Ramadan, salat tarawih karena iman, karena dia iman, meyakini ini adalah perintah Allah, wa ihtisaban, karena mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, dia akan diampuni dosanya yang setelah lalu, setahun yang lalu. Para jamaah sekalian, bukan hanya puasa dan qiyamul Ramadan atau salat tarawih yang harus hadir, rohnya adalah imanan wa ihtisaban, akan tapi semua kewajiban kita hendaknya dilakukan dengan imanan wa ihtisaban. Kewajiban kita sebagai seorang hamba kepada Allah Ta'ala, beribadah kepada Allah, tunduk, taat, patuh kepada Allah Ta'ala, lakukanlah karena iman. Ini adalah perintah Allah dan mengharapkan pahala, ampunan, rahmat dari Allah Ta'ala. Ketika kita mendidik anak, kita sebagai seorang ayah wajib di punggung kita disuruh mendidik anak, menjaga anak dari neraka. Lakukanlah mendidik anak ini, menafkahi anak karena iman. Ini adalah perintah Allah, dan ini
berharap supaya Allah mengampuni, memberikan pahala, memasukkan ke dalam surganya. Sebagai seorang suami, lakukanlah kewajiban kita sebagai seorang suami, menafkahi istri, membimbingnya, menyayanginya, mengayominya, melindunginya. Lakukanlah, ini adalah kewajiban kita sebagai seorang suami. Perintah Allah Ta'ala. Dan harapkan, ini adalah mengharapkan wajahnya Allah, mengharapkan pahala, ampunan, rahmat dari Allah Ta'ala. Demikian juga dalam semua kewajiban kita. Yang Allah inginkan adalah bukan hanya puasa dan qiyamul Ramadan, salat tarawih, akan tapi semua kewajiban kita hendaknya kita lakukan. Dasarnya adalah imanan wa ihtisaban. Ketika semua kewajiban hidup kita, entah itu sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang pegawai, sebagai seorang hamba, sebagai seorang tetangga, sebagai seorang teman, sebagai orang tua, sebagai seorang anak, semua kewajiban tadi ketika dilakukan dasarnya adalah imanan wa ihtisaban. Semua akan melahirkan ampunan dari Allah Ta'ala. Dan itu sangat dahsyat. Oleh karena itu para jamaah sekalian, bagaimana setiap kebaikan yang kita lakukan, ruhnya adalah imanan wa ihtisaban. Bukan hanya saat puasa di bulan Ramadan, bukan hanya saat qiyamul Ramadan atau salat tarawih, akan tapi dalam semua kebaikan yang kita lakukan hendaknya hadir dalam diri kita karena imanan wa ihtisaban. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa setelah kita melakukan puasa Ramadan. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna mimman shama ramadanan imanan wa ihtisaban. Allahumma ij'alna mimman qama ramadanan imanan wa ihtisaban. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Qim as-salat.